Shalom Oma Opa, dimanapun Oma Opa berada, puji Tuhan. Karena kasih sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus, kita boleh beribadah bersama-sama lewat ibadah online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya yang luar biasa atas setiap kita, memampukan untuk setiap kita menggenapi segala rencananya. Kita sama-sama percaya bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan luar biasa buat Oma Opa. Amin. Haleluya. Mari kita akan beribadah dan pada hari ini juga kita diberi kesempatan untuk memasuki perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan. Mari kita persiapkan untuk ibadah kita dan kiranya kasih Tuhan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan sampai selesai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu bagi Oma Opa dimanapun Oma Opa berada ya Bapa. Bagi Oma Opa yang saat ini menyaksikan ibadah online di rumah-rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kasih kuasa kasih-Mu Tuhan memberkati Oma Opa. Sehingga Oma Opa Tuhan tetap kuat, sehat, diberkati Tuhan ya Bapa. Biarlah kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun Tuhan kami boleh ibadah lewat online Tuhan. Tapi kuasa Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap Oma Opa yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita sembah. Ya Ralamo, Ya Ralama, Yesus Kau baik, Kau baik. Ya Ralama, Shanda Ralamo, kami percaya kuasa-Mu tak berubah. Haleluya. Syaralalaba ya Ralamo, ya Ralamo. Iralama Shanda, ya Ralaba Ralaba ya Ralaba. Ya Ralamo, ya Ralaba. Kau baik Tuhan, pakai setiap kami lebih lagi, Yesus. Ya Ralamo, Ralaba Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Ralaba. Ina Ralamo, ya Ralaba. Kekuatan yang baru mengalir, kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ralaba ya Ralaba Ralaba ya Ralamo Ralaba Ralaba. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Pentakosta ketiga Tuhan memberikan kemampuan. Sekalipun oma opa ya Tuhan Yesus, Engkau pakai oma opa Tuhan di generasi ini ya Aba. Engkau pakai oma opa Tuhan Yesus menjadi berkat senantiasa ya Bapa. Ya Aba Bapa, Ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menunjukkan kuasa dan kasih-Mu. Sekalipun oma opa sudah tidak muda lagi ya Tuhan, tapi Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau berikan kasih setia-Mu. Suara lama syangkara lama. Haleluya. Haleluya. Syara laba ya ralaba 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 ralaba.
Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Tantangan demi tantangan Tuhan, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Memberikan kekuatan bagi setiap kami gereja Tuhan. Sehingga kami Tuhan, kami beroleh kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang layak menerimanya. Mari oma opa yang setuju dengan saya sorakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari masuk gerbangnya, hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya Dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam Pujian umatnya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur Dan jiwaku bersuka, amin. hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah Dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. sekali lagi katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan hadir dalam setiap pujian umatnya. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
hadirat Allah nyata. Amin. Dalam pujian, Amin. saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi oma opa di rumah-rumah. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari oma opa tepuk tangan di rumah-rumah. Oh haleluya. Tuhan hadir atas hidup oma opa. Tuhan hadir di rumah-rumah oma opa semua. Atas rumah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Bapak Ibu mengikuti ibadah umas ini. Orapa syata karalapa ya lapa ya lapa ya lapa. Urapa syanda ya lapa ya lapa. Urepete kena masata karalapa lapa. Terus dalam hadirat Tuhan oma opa, sebentar kita akan terima firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi satu berkat yang luar biasa bagi kita. Sebab Dia Tuhan Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan oma opa, saya dan kita semua. Apapun keadaannya, kita percaya Allah yang luar biasa itu ada atas oma opa, atas saya dan atas kita semua. Urapa syanda yaralapa yaralamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Yuk sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari oma opa datang pada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Oh, mengalirkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
kan tenang bersamamu. Kami angkat tangan kami katakan mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami Tuhan. Apapun masalah kami, masalah oma opa, apapun yang ada di hati oma opa, Tuhan pulihkan keadaan kami. Berfirmanlah bagi kami, nyatakan isi hatimu atas kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mengalirlah di tengah kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan iman kami. Ya takarala pala 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 pala. Ora patakarala paya sandaya. Kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk terima semua firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu dengan pengurapan yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa ya Tuhan. Ora patakarala. Setiap firman yang disampaikan akan menguatkan kami. Setiap firman yang disampaikan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ora patakara besekere. Ya la sanda, ya la papa papa papa. Ya Tuhan. Mari sama-sama oma opa datang pada Tuhan, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu dalam ibadah online UMAS yang diberkati Tuhan di bulan ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami masih bisa beribadah meskipun masih online. Berkati Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini. Berkati juga hamba-Mu agar setiap firman dapat termeterai di tanah hati kami yang subur, sehingga firman itu akan menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, kita lihat firman Tuhan hari ini dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama ya, Opa Oma yang ada di rumah, kita semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, mawas diri. Mawas diri artinya kita berupaya untuk mengoreksi diri, introspeksi diri, dan melihat diri kita sendiri. Ayat yang kita baca tadi berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Kata mengawasi ini punya 3 pengertian. Yang pertama, menatap. Yang kedua, memberikan perhatian. Yang ketiga, memeriksa dengan detail atau dengan teliti. Artinya, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita semua, opa, oma, om, tante, bapak, ibu, bahwa setiap kita harus berusaha untuk menatap, memberikan perhatian, dan memeriksa dengan sangat teliti diri kita. Nah, kebanyakan orang kan justru lebih mudah ya untuk mengoreksi orang lain dibanding mengoreksi diri sendiri. Tetapi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk kita berupaya mawas diri dengan cara mengawasi diri kita, menatap, memberikan perhatian, dan memeriksa dengan detail. Nah, ada 2 hal yang kita harus awasi dalam konteks ayat ini. Yang pertama yang kita harus awasi adalah diri kita. Apa yang mesti kita awasi dari diri kita sendiri? Memastikan bahwa setiap kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ya, om, tante, opa, oma yang dikasihi Tuhan, mari kita awasi diri kita untuk memastikan apakah kita sudah menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Orang yang tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Itu adalah orang yang saleh. Nah, mari kita semua mengawasi diri kita dan melihat diri kita masing-masing. Apakah sejauh ini kita sudah menjadi orang yang saleh? Orang yang menuruti segala perintahnya Tuhan, orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan atau belum. Nah, menjadi orang yang saleh ini nggak bisa secara cepat dan otomatis waktu kita mengenal Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemudian kita jadi orang yang saleh, opa oma. Tetapi menjadi orang yang saleh itu ada harga yang harus kita bayarkan. Itu perlu sebuah proses dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Nah, untuk menjadi orang yang saleh, yang pertama kita harus melatihnya dengan tekun beribadah, ya, melatih diri untuk tekun beribadah supaya kita menjadi orang yang saleh. Selama pandemi memang ada kendala, ada halangan bagi opa oma, om tante, apalagi yang usianya di atas 60 tahun, ya, agak sulit untuk beribadah beberapa waktu yang lalu secara onsite. Tapi sekarang gereja sudah dibuka. Kalau opa oma, om tante dalam keadaan yang sehat, sudah divaksin, sudah booster, nggak sakit, nggak flu, mari sama-sama kita datang beribadah ke gereja secara tatap muka. Bahkan di ibadah UMAS pun, ya, saya dengar sebulan sekali ada ibadah tatap mukanya. Ini kesempatan yang baik untuk kita melatih diri kita agar kita tetap beribadah dalam segala apapun keadaannya. Karena waktu kita melatih diri kita beribadah, kita akan menjadi orang yang saleh pada akhirnya nanti. Kita contoh kehidupan Daniel. Kita tahu semua cerita Alkitab itu ya, opa oma. Daniel ini waktu hidup di kerajaan yang dikuasai atau yang memerintah waktu itu namanya Darius. Darius ini membuat sebuah perintah untuk tidak memperbolehkan semua orang di wilayah kekuasaan Darius ini menyembah kepada Tuhan atau kepada siapapun, karena nanti ada hukuman, yaitu dimasukkan ke goa singa. Aturan itu sudah dibuat oleh Darius. Lalu waktu Daniel mendengar bahwa ketetapan itu sudah dibuat, itu tidak menyurutkan niatnya atau tidak menghalangi dia untuk tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu ya, opa-oma yang dikasihi Tuhan, Daniel hidup di negeri asing, bukan di Israel. Karena dia adalah orang yang ikut dalam pembuangan ke Babilonia atau ke Babel. Nah, di negeri asing itu nggak ada tempat ibadah permanen untuk mereka bisa beribadah. Tidak ada namanya bait suci, nggak ada sinagoga. Nah, Daniel biasa menggunakan kamar atasnya untuk dia beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika
Darius sudah membuat perintah itu untuk semua orang nggak boleh menyembah kepada Tuhan atau kepada dewa, nanti akan ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Kalau kita lihat ya, di Daniel 6 ayat yang ke-11, Daniel 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan jelas katakan 3 kali sehari ya, Daniel ini berdoa memuji Tuhan, sekalipun dia sudah mendengar bahwa Raja Darius sudah membuat perintah. Ya, perintah itu sudah dibuat, tetapi tidak menyurutkan Daniel ini untuk tetap beribadah di rumahnya 3 kali sehari. Kata firman Tuhan di Daniel 6 ayat 11, seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel ini membiasakan diri untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Dan itulah jalan menuju kepada kesalehan hidup opa-oma yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang saleh ketika kita melatih diri kita untuk beribadah. Ibadah itu harus dilatih. Sebab kalau tidak nanti kita akan dihinggapi dengan yang namanya kemalasan. Nah, orang yang malas, opa-oma, itu akan banyak alasan. Nggak mau ke gereja, nanti takut kalau kena COVID. Nggak mau ke gereja, nanti takut kalau tertular apapun gitu ya. Padahal nggak ke gereja, tapi bisa pergi kemana-mana. Nah, ini kan sayang sekali, opa-oma yang dikasihi Tuhan. Makanya beribadah itu harus dilatih. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latilah dirimu beribadah. Nah, hari ini kita belajar sama-sama ya, opa-oma, untuk kita mengawasi diri kita, memastikan apakah kita sudah menjadi orang yang saleh atau belum. Untuk menjadi orang yang saleh, yang pertama, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Buang kemalasan, buang semua alasan itu. Karena ibadah ini penting untuk melatih otot-otot rohani kita. Ibadah itu berguna untuk waktu yang saat ini dan di kehidupan yang akan datang. Berguna dalam segala hal, kata firman Tuhan. Makanya kita tidak boleh justru menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Malah, kita mesti semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kata firman Tuhan. Jadi, untuk kita menjadi orang yang saleh, yang pertama, kita melatih diri kita beribadah. Kita contoh kehidupan Daniel. Meskipun Daniel tahu konsekuensinya kalau dia tetap beribadah kepada Tuhan, harus ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Dan itu betul terjadi. Tapi Tuhan kan bela. Singa saja nggak mau makan Daniel karena ada perlindungan Tuhan. Sebab Daniel mengutamakan Tuhan. Dia melatih dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, untuk kita menjadi orang yang saleh, kita harus berupaya, berusaha, hidup benar, dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Kita tahu cerita Nuh ya, opa-oma yang dikasihi Tuhan. Nuh ini kan diselamatkan dari hukuman Tuhan atas bumi pada waktu itu. Tuhan melihat kejahatan manusia bertambah-tambah. Pada waktu itu, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Tapi kalau kita lihat dalam Kejadian 6, ayat 8-9 saya bacakan bagi kita semua. Kejadian 6 ayat 8-9, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang bejat. Orang-orang yang moralnya hancur. Di tengah-tengah orang yang benar-benar melakukan banyak kejahatan sampai Allah ini menghukum bumi dengan air bah pada waktu itu. Tapi Nuh dikatakan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kita lihat, Nuh memilih hidup benar dan tidak bercela di antara, dikatakan firman Tuhan tadi, orang-orang sezamannya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nuh ini, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi mereka nyaman dengan itu semua.
Tetapi Nuh memilih untuk hidup benar dan tidak bercela. Artinya Nuh memisahkan dirinya, tidak ikut-ikutan melakukan seperti apa yang orang-orang sezamannya itu lakukan. Ini nggak gampang ya Opa Oma. Kalau mayoritas orang melakukan segala sesuatu dan kita ada di tengah-tengahnya, kebanyakan justru kita yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh kebanyakan orang atau mayoritas itu. Tetapi Nuh enggak. Nuh memilih untuk hidup benar dan tidak bercela, makanya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga Nuh menjadi orang yang saleh. Kalau Opa Oma mau menjadi orang yang saleh, tadi yang pertama, melatih diri kita untuk beribadah. Yang kedua, kita contoh Nuh, kita hidup benar dan tidak bercela. Hidup benar dan tidak bercela itu artinya kita tidak bergabung dengan kelompok orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tetapi kita menarik diri, kita memisahkan diri kita dari kerumunan, kelompok orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan. Walaupun banyak orang melakukan yang jahat, kita memilih untuk hidup benar. Meskipun kebanyakan orang melakukan dosa dan itu dianggap sesuatu yang biasa, tapi kita memilih ya, Opa Oma, untuk hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini kuncinya supaya kita menjadi orang yang saleh. Nah, yang ketiga sekarang, untuk kita menjadi orang yang saleh, tadi yang pertama melatih diri beribadah. Seperti Daniel kita contoh. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang hidup benar dan tidak bercela seperti Nuh yang mesti kita teladani. Dan yang ketiga, kita harus hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Contohnya adalah Ayub. Kalau Opa Oma baca di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ firman Tuhan memberikan informasi untuk kita semua tentang siapa Ayub. Saya bacakan ya, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini dijuluki oleh Tuhan sebagai orang yang saleh. Karena apa? Karena Ayub dikatakan hidup jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, sehingga kita bisa mengerti ya, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk kita menjadi orang yang saleh, kita harus hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu kita hormat sama Tuhan. Kita respect sama Tuhan. Itu ditunjukkan dari hal-hal yang kecil. Contohnya, waktu Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu mengikuti ibadah online seperti ini, di rumah kita bisa mengikutinya di kamar tidur atau di ruang tamu. Kalau kita mau menghormati Tuhan, ya kita harus berpakaian yang layak. Meskipun kita ibadahnya di rumah secara online, kan kita mesti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu sebagai sebagai bentuk kita tunduk sama Tuhan dan menghormati kekudusan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam salah satu bagian yang kita baca di Alkitab, bahwa siapa yang menghormati aku akan kuhormati, kata Tuhan. Tapi siapa yang memandang rendah Tuhan, ya dia akan dipandang hina. Makanya kita belajar berusaha untuk menghormati Tuhan ya, Opa Oma. Menghormati Tuhan dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kita biasakan diri kita untuk respect sama Tuhan, untuk takut sama Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu arti sederhananya gini. Kita menjauhkan diri kita dari apapun yang dibenci sama Tuhan. Apapun yang tidak disukai sama Tuhan. Kita jauhkan diri kita dari itu semua. Kalau apa yang dibenci sama Tuhan kita jauhi, berarti kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kita tidak dikategorikan orang yang melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan itu bukan hanya orang itu membunuh, orang itu melukai sesamanya, orang itu
ngomong kata-kata kotor dan lain sebagainya. Tetapi melakukan kejahatan di mata Tuhan adalah ketika kita hidup menyimpang dari semua apa yang Tuhan sudah atur dan yang Tuhan sudah kehendaki. Kita sengaja menyimpang dari itu. Kita sengaja enggan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu namanya kita sudah melakukan kejahatan. Nah, karena itu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, yang pertama, ayo kita belajar untuk mengawasi diri kita. Sesuai dengan ayat tadi ya, awasilah dirimu sendiri. Memastikan apakah kita sudah menjadi orang yang saleh atau belum di hadapan Tuhan. Kalau ternyata kita belum menjadi orang yang saleh, kita belajar 3 hal hari ini. Supaya kita bisa menjadi orang yang saleh, yang pertama, melatih diri kita beribadah seperti Daniel. Yang kedua, kita harus hidup benar dan tidak bercela seperti Nuh. Dan yang ketiga, kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan seperti Ayub. Nah, yang kedua, yang harus kita awasi apa? Tadi yang pertama, diri kita yang kita awasi. Yang kedua, kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat 16 tadi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi yang kedua yang harus kita awasi adalah ajaran kita. Memastikan apakah kita berada dalam ajaran yang sehat atau ajaran yang sesat. Karena hanya ada 2 ajaran. Ajaran sehat yang sumbernya dari firman kebenaran atau ajaran sesat yang sumbernya dari hikmat manusia dan menyesatkan. Kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 9, saya baca bagi kita semua, Ibrani 13 ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ini nasihat firman Tuhan. Apalagi Opa Oma, Om Tante, kita semua ini kan hidup di zaman akhir. Sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, di akhir zaman ini banyak yang namanya ajaran-ajaran palsu. Banyak yang namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus mengawasi ajaran kita. Apakah kita tetap berada di dalam ajaran yang sehat atau kita berada dalam ajaran yang sesat. Caranya bagaimana supaya kita memastikan diri kita tetap ada dalam ajaran yang sehat? Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 14. 1 Timotius 3 ayat 14 dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Artinya, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran yang sumbernya dari firman. Nah, untuk kita bisa berpegang kepada kebenaran, maka tidak ada jalan lain, kita harus tahu dulu kebenaran itu. Makanya kita harus baca firman. Kita banyak-banyak dengar firman. Supaya firman itu dan kebenaran itu akhirnya kita akan pegang teguh menjadi nilai dalam hidup kita. Menjadi prinsip dalam hidup kita. Dan dikatakan, dan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini kuncinya, supaya kita selalu ada dalam ajaran yang sehat. Tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran palsu. Karena itu, kita berpegang kepada kebenaran. Semua firman yang pernah kita dengar, semua firman yang telah kita baca, kita hidupi, kita pegang teguh itu menjadi prinsip hidup dalam kehidupan kita. Sehingga Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu, dan kita semua tetap ada di dalam ajaran yang sehat. Jadi 2 hal ini yang mesti kita awasi. Yang pertama, mengawasi diri kita. Memastikan apakah kita sudah menjadi orang yang saleh atau belum. Ada 3 hal tadi, jalan menuju kepada kesalehan hidup. Yang pertama, melatih diri beribadah. Yang kedua, hidup benar dan tidak bercela. Yang ketiga,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu yang kedua yang harus kita awasi adalah ajaran kita. Memastikan apakah kita ada dalam ajaran yang sehat atau ajaran yang sesat. Caranya supaya kita tetap berada dalam ajaran yang sehat, berpegang kepada kebenaran yang kita telah dengar, yang telah kita baca, yang telah kita renungkan, kita pegang teguh itu menjadi sebuah prinsip hidup yang kuat, menjadi nilai-nilai hidup yang kuat. Dan kalau kita lakukan itu, yuk kita baca ulang sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 16 tadi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kalau kita mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, maka dua hal berkatnya. Yang pertama, itu akan menyelamatkan diri kita. Karena kita tetap ada dalam ajaran yang sehat, karena kita menjadi orang yang saleh, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita semua janji kekekalan yang akan dilimpahkan bagi setiap kita, walaupun nanti kita sudah mengalami kematian secara fisik. Tapi Tuhan akan bawa kita ke tempat yang mulia, yaitu surga yang kekal, dan di sana kita akan menikmati glorification, menikmati keselamatan final, keselamatan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan dikatakan bukan hanya itu akan membawa kita untuk menikmati glorification, menikmati keselamatan final kekal itu, tetapi juga dikatakan, dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya, orang yang mendengar kita, orang yang mengenal kita, juga akan diberkati, juga akan mengikuti jejak kita. Karena kita orang-orang yang saleh. Karena kita orang-orang yang hidup dalam ajaran yang sehat itu. Nah makanya, Om Tante, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar untuk mawas diri. Artinya, mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, supaya orang lain yang melihat kita akan ikut di jalan Tuhan, dan mereka akan diberkati, mereka juga akan mendapatkan keselamatan, dan kita pun akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Semua apa yang Tuhan telah firmankan itu pada akhirnya akan diberikan bagi kita semua. Saya berdoa supaya opa oma, om tante yang mengikuti ibadah online hari ini menjadi orang-orang yang saleh, karena kita berhasil untuk mengawasi diri kita, dan kita ada di ajaran yang sehat karena kita mengawasi ajaran kita dan tetap berpegang kepada kebenaran yang sudah menjadi prinsip hidup dan menjadi nilai di dalam kehidupan kita. Ini doa saya buat kita semua, selamat menjadi orang yang saleh, selamat mawas diri, dan tetaplah berada dalam ajaran yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur ini menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus yang mahal bagi kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa, minta ampun kalau ada dosa dan pelanggaran yang belum kita akui. Tuhan Yesus, ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami semua menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk terima perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan roti dan anggur yang opa oma sudah siapkan, potongan biskuit, sirup teh atau apapun yang mereka sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari opa oma yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikannya, buat pengorbanannya, buat kasih-Nya dalam hidup kita. Tuhan pelihara kita sampai di awal bulan Desember 2022. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah memberkati kita. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah melindungi dan menjagai kita. Sungguh kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini, hubungan kami dengan Kau dipulihkan. Kami mengingat kembali karya-Mu yang besar di atas Golgota, kasih-Mu yang ajaib di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih, pengorbanan, dan setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami mengawasi diri kami sendiri, memastikan agar kami menjadi orang yang saleh, dan mengawasi ajaran kami, memastikan agar kami tetap berada dalam ajaran yang sehat. Berkati Opa Oma, Om Tante semuanya, berkati firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa, kita percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan doa, pujian, penyembahan, semuanya memberkati Oma dan Opa. Kita percaya Oma dan Opa terus diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Dan Oma dan Opa boleh menikmati hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Sampai bertemu minggu depan Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Puji Tuhan, Oma Opa, kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bila berkat Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah terus melimpah dalam setiap hidup kita. Mari Oma Opa angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya takana masikaralabaya syandayaralaba. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami kecap, sudah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya setiap firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Setiap firman yang kami dengar akan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, bahkan setiap kami yang alami jalan buntu hari-hari ini, Tuhan bukakan jalan yang baru bagi kami. Terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bersama-sama saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami, untuk gembala yang luar biasa yang Kau pilih ya Tuhan. Atas GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak Niko Notoro Harjo ya Tuhan. Bersama istri terkasih Ibu Hermin, bahkan seluruh keluarga dan keluarga besarnya ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk membawa satu kegerakan rohani yang besar di era Pentakosta ketika ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga ya Tuhan Gembala Rayon kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi, beserta istri kekasih ya Tuhan Ibu Mervina. Orapata kana masyakaralayaralabayaralaba. Engkau terus menopang pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tambahkan lebih lagi atas hamba-Mu. Oh hikmat pewahyuan yang selalu baru, pengurapan yang selalu baru ya Tuhan, untuk membawa rayon 1D Tuhan, bergerak dari satu dimensi kepada dimensi berikutnya ya Tuhan, sampai penggenapan apa yang menjadi Tuhan Yesus, amanat agung itu terjadi atas rayon 1D. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan.
berkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di rayon 1D Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih Tuhan, biar kami sama-sama sepakat ya Tuhan, bangkit bersinar ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan di hari-hari terakhir ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus juga kami saat ini berdoa mengangkat tangan ya Tuhan untuk Gembala Umas ya Tuhan, Ibu Hana ya Tuhan, ya takaralapasanda ya ralapaya. Kami mengangkat tangan Tuhan, kami memberkati Bu Hana ya Tuhan, kami memberkati Tuhan Yesus kehidupan Bu Hana, pekerjaan Bu Hana, rumah tangga Bu Hana ya Tuhan, anaknya ya Tuhan, suaminya, bahkan keluarga besarnya dalam berkat Allah yang luar biasa. Dan Tuhan akan pakai Bu Hana untuk lebih lagi membawa Umas ya Tuhan, menjadi Umas yang bergairah, Umas yang bangkit, Umas yang bernyala-nyala ya Tuhan, untuk menyatakan kasih kuasa, bahkan membawa satu kegerakan rohani atas Umas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan Umas ke dalam tangan-Mu. Seluruh ya Tuhan tim daripada Tuhan Yesus yang ada di Umas ya Tuhan, tim kerja yang ada di Umas, Tuhan berkati, Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Berikan kesehatan di antara mereka ya Tuhan, sampai Umas ya Tuhan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga teringat ya Tuhan atas kota kami Jakarta. Kami berkati kota kami Jakarta Tuhan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Kami katakan diberkatilah Engkau, shalom turun atasmu kota Jakarta. Pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta diberkati, dipakai Tuhan lebih lagi. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia milik-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di rencana-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami hari-hari ini Tuhan, kami tahu tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menopang bangsa ini, membela bangsa ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan atas Indonesia, bahkan kuasa Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami juga diurapi, diberkati Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, sehingga ya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Saat ini terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.